Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi ayati bayyinatin din liyukhrijan nasa biha min dhulumati ilan nur. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Ayyuhan nasu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutuna illa wa antum muslimun. Bahasa Sweber rahimahullah. Surat Faber tidak ada kata yang pantas kita ucapkan selain ungkapan rasa syukur atas nikmat, terutama nikmat iman Islam, nikmat sempat, nikmat sehat, dan nikmat yang lain, dan karunia Allah. Sesungguhnya manusia adalah makhluk yang lemah dan sangat tergantung kepadanya. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarga, sahabat, para wali dan para ustadz, orang-orang yang selalu istiqomah di jalannya. Semoga mendapat syafaatnya di yaumil akhir dan masuk kita di alam barzakh. Bahasa subscriber sholat di Faber agar sholat menjadi khusyuk. Khusyuk dalam sholat adalah hadirnya pikiran, perkataan, perbuatan ketika mengerjakan sholat. Mengetahui dengan siapa ia bermunajat sehingga menjadikan hatinya merendah, dan untuk sebagai pengakuannya. Khusyuk juga diartikan ketenangan, ketundukan, dan kerendahan hati. Jika hati mempunyai rasa takut, maka anggota badan akan menjadi khusyuk. Rasulullah bersabda bahasa Hebat suara Faber sekalian. Hasya'ala kasam wa basyari wa muhi wa adi wa ajmi wa asyombi. Khusyuk kepadamu melalui pendengaranku, penglihatanku, otakku, tulangku, dan otot-ototku. Hadis riwayat Muslim. Kaum muslimin yang berbahagia, bahasa sholat Faber. Sholat adalah hubungan seorang hamba dengan Rabbnya. Di dalam sholat segala kesibukan dunia terputus dan seluruh keadaan tertuju kepadanya. Ia mengajarkan petunjuk, pertolongan, dan pembelaan serta keteguhan dalam menapaki jalan yang lurus ini. Pada kajian kali ini akan saya sebutkan beberapa hal penting agar sholat menjadi khusyuk
tidak sekedar gerakan yang hanya menggugurkan kewajiban sholat. Pertama, menghadirkan akal dan pikiran. Para subscriber seperti Fabel yang saya cintakan Allah. Hadirnya akal dan pikiran sangat penting untuk menjaga kekhusyuan dalam sholat. Karena itu orang yang mabuk dilarang sholat. Begitu pula orang yang mengantuk. Allah berfirman dalam surat An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabu sholawata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junaban illa abiri sawirin hatta hasilun. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Dan jangan pula kamu hampir masjid ketika kamu dalam keadaan junub, kecuali sekedar melewati jalan saja sebelum kamu mandi junub. Surat An-Nisa ayat 43. Sebab orang yang mabuk kehilangan akalnya, karena itu dilarang sholat. Ia tidak mengetahui apa yang diucapkan, sementara ia sedang menghadapi Sang Khalik. Masa serba suatu Fabel yang saya cintai karena Allah. Begitu pula orang yang mengantuk dilarang sholat, karena tidak sadar apa yang diucapkan. Sedangkan setan sangat senang menggoda manusia untuk merusak akalnya hingga tidak mengetahui apa yang diucapkannya. Rasulullah bersabda, "Idza nas'asha hadakum wa huwa yusali falyaqud hatta yadhabba anhu naum fa inna hadakum idza shala wa huwa na'isun la yad'ila lahu yastakfiru fayas subhanafsyah." Jika salah seorang di antara kalian dalam keadaan mengantuk ketika sholat, hendaklah tidur terlebih dahulu hingga hilang kantuknya. Karena jika salah seorang di antara kalian tetap sholat sedangkan ia dalam keadaan mengantuk, ia tidak akan tahu. Mungkin ia bermaksud meminta ampun, tetapi dalam nyata malah mencela dirinya sendiri. Hadis riwayat Al-Bukhari. Bahasa serba suatu Fabel. Kedua, menjaga lambung, usus dan kandung kemih. Hal ini
Hal ini sebagai bagian dari menjaga kekhusyuan sholat, sebab Rasulullah memerintahkan untuk mendahulukan makan jika hidangan telah tersedia agar perutnya tidak mengganggu sholat seseorang dan setan mengingatkannya saat sholat dengan rasa lapar. Rasulullah bersabda, "La sholata ya jiwati do'ami wala wa huwa yudla fi'uhul ahbasyan." Tidak ada sholat ketika makanan telah dihidangkan. Begitu pula tidak ada sholat bagi yang menahan kencing atau buang air besar. Hadis riwayat Muslim. Islam sangat memperhatikan hal-hal seperti ini sehingga memerintahkan untuk konsentrasi dalam sholat dan menghilangkan pikiran di luar sholat. Para subscriber sholat di Faber sekalian, hal ini agar sholat menjadi khusyuk dan tidak terganggu dengan hadirnya makanan. Ketiga, menjaga pandangan dan indera lainnya. Menjaga pandangan berpengaruh besar terhadap akal dan hati. Ketika pandangan tertuju pada sesuatu gambaran tentang sesuatu tersebut akan berpindah ke dalam akal dan hati. Selanjutnya berpindah ke pikiran yang akan menguasai akal orang yang sedang sholat dan menyibukkannya. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang menoleh dalam sholat. Beliau menjawab, "Wahwa tilasun yahtarisu syaitanu min sholatil abdi." Ia merupakan sebuah curian yang dilakukan setan terhadap sholat seorang hamba. Hadis riwayat Bukhari. Dari tadi Bukhari Muslim. Rasulullah memberikan pengarahan kepada Anas radhiyallahu anhu sebagaimana disebutkan dalam hadis, "Ya Anas basroka haitsu tasjud." Wahai Anas, arahkan pandanganmu ke arah tempat di mana kamu bersujud. Hadis riwayat Baihaqi. Penciuman tidak terjaga maka akan sangat mengacaukan akal sehingga berpengaruh terhadap kekhusyuan dalam sholat. Penciuman juga sangat berpengaruh terhadap hati dan akal. Bau yang sedap dapat menenangkan jiwa para subscriber sholat di Faber. Sebaliknya, bau yang kurang sedap dapat menggelisahkan hati. Karena itu, menjaga penciuman dalam masuk bagian dari sarana menghadirkan kekhusyukan dalam sholat. Keempat,
para subscriber yang dimuliakan Allah SWT, menjaga pakaian dan tempat sholat. Salah satu cara menghadirkan kekhusyuan adalah menjaga pakaian dan tempat sholat. Karena itu ketika mendirikan sholat berpakaian rapi, bersih, dan menggunakan parfum. Selain harus suci, suatu ketika Rasulullah SAW, kanjeng Nabi Muhammad, melihat salah seorang yang sholat dan memakai baju khamisah, baju kotak-kotak dan bergambar. Maka beliau berkata, pergilah kalian dengan membawa khamisah ini ke tempat Abu Jahm dan berbawalah untukku amijanya, pakaian tebal yang tidak bergambar milik Abu Jahm, sebab pakaian tersebut tidak melalaikan sholatku. Begitu juga dengan tempat sholat. Para subscriber sholat yang dirahmati Allah, Rasulullah pernah memerintahkan untuk menutupkan tempat-tempat yang ada gambarnya karena mengganggu pandangan ketika sholat. Kaum muslimin, para subscriber sholat yang dirahmati Allah, beberapa hal yang di atas merupakan saran agar kita khusyuk dalam sholat, menghadirkan hati, pikiran, dan akan menjadi kunci kekhusyukan sholat. Semoga kita menjadi orang-orang yang khusyuk dalam sholat, subscriber sholat dan selalu menjaga sholat dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Aqulu qawli hadza astaghfirullahi li wa lakum wa sa'ir muslimina wal muslimati fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikianlah kodum singkat dari surat Al-Fabr. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf, saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari kata sempurna, kata yang tidak sempurna. Ada banyak salah dan dosa karena manusia, tampaknya salah, dosa, hilaf. Tapi ya tidak selalu salah dan hilaf, karena manusia memiliki sifat dua, yaitu sifat baik dan sifat jahat. Wow, alam bisawab, dan jangan lupa dukung channel Suara Difabel agar dapat info yang menarik untuk teman-teman semua. Wow, alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.